Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. 3 kalkulasi alasan masuk akal Muldoko selamatkan Demokrat. Siwet.com. Sekarang ini Demokrat sedang menjadi bahan berita. Muldoko dikabarkan menjadi sosok yang akan melakukan kudeta hati dari Demokrat, menghancurkan kepongaan politik dinasti keluarga. Padahal kita tahu Demokrat ini dibangun oleh orang-orang yang memiliki visi, tidak hanya sedarah. Pertanyaannya, kenapa kubu KLB Demokrat menggadang-gadang Muldoko untuk menjadi Panglima menggantikan AHY? Kenapa Muldoko? Kenapa dia bisa menjadi sosok yang diangkat menjadi calon ketua umum yang sedang mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM? Berikut analisisnya. Pertama, Muldoko simpati kepada para petinggi Demokrat yang dibuang-buang dari Demokrat oleh AHY dan SBY. Demokrat versi CKS ini menjadi duri dalam daging yang merusak harga diri Demokrat. Kita tahu selama mereka menjadi partai penguasa, mereka menutupi banyak sekali kasus. Apalagi di era Demokrat menjadi partai penguasa, Antasari Azhar dijadikan tersangka dan dipenjarakan belasan tahun. Di era Demokrat menjadi partai penguasa lewat apa? Lewat kasus cinta segitiga yang sepertinya dikarang-karang. Bahkan saudara dari korban pembunuhan itu mendukung Antasari. Antasari disebut-sebut sebagai korban konspirasi tingkat tinggi pada saat Demokrat berkuasa. Kelihatannya ada yang gerah sehingga Demokrat ini mulai guncang. Beberapa petingginya setelah tidak lagi jadi partai penguasa dipecat-pecat, bukan mengundurkan diri. Para petinggi meminta Muldoko gantikan AHY dan SBY, dan ia simpati. Muldoko dipercaya bisa mengubah konstelasi politik di tubuh internal Demokrat. Jadi sebenarnya ini tidak ada urusannya dengan Jokowi atau pemerintah. Pemerintah hanya menimbang untuk kubu KLB akan disahkan segera. Kedua, Muldoko kelihatannya ingin menebus kesalahannya selama dia menjadi Panglima TNI saat era Demokrat berkuasa. Selama menjadi Panglima TNI, Muldoko sepertinya tidak ada restu dan tidak mendapatkan restu untuk menghabisi para kaum radikal yang ada di Indonesia. Sepertinya Muldoko tidak bisa menghancurkan EPI dan HTI seperti yang dikerjakan Panglima Hadi Cahyanto hari ini. Kenapa? Karena lampu untuk menghancurkan EPI dan HTI sepertinya masih merah di era Muldoko menjadi Panglima. Kelihatannya Muldoko agak sedih, apalagi melihat dari sepak terjangnya saat ini menjadi kepala KSP. Sangat getol melawan aksi-aksi intoleransi dan radikalisme. Muldoko mendukung habis pemberantasan radikalisme di Indonesia sekarang. Kenapa dia tidak melakukannya saat menjadi Panglima? Saya curiga dia serba sulit di era tersebut. Muldoko sulit sekali ingin menghancurkan radikalisme dan intoleransi di negara ini. Padahal memang tugas Panglima TNI adalah menjaga NKRI dari segala ancaman. Tapi kita tahu di saat yang sama, Panglima TNI juga disumpah untuk mengikuti arahan dan restu dari Panglima tertinggi pada saat itu. Kelihatannya Muldoko mulai mau gaspol dengan cara mengambil alih Demokrat. Dipercaya ini merupakan bentuk paling masuk akal untuk bagaimana Muldoko menyelesaikan polemik ini. Ketiga, Muldoko digadang menjadi ketua Demokrat baru karena para petinggi melihat adanya kekosongan kepemimpinan di dalam Partai Demokrat. Melihat kepemimpinan muda AHY yang tidak berpengalaman dan sangat membawa perasaan, sepertinya Demokrat enggak lama lagi. Maka demi mempertahankan keberadaan Demokrat yang masih memberikan kesan mendalam bagi para petinggi yang dipecat, dibentuklah Demokrat versi KLB. Kenapa harus Muldoko? Karena mungkin ada sebuah tradisi yang akan diteruskan. Kepemimpinan Demokrat memang diisi oleh para mantan militer. Mungkin ini yang menjadikan Muldoko sangat cocok. Apalagi dia ini kan mantan Panglima, sedangkan SBY dan AHY itu jauh lebih rendah dari Muldoko secara karir militernya. Kenapa harus Jenderal Panglima? Karena merekalah yang mempunyai taktik dan strategi dalam memberangus radikalisme dan intoleransi. Sebagai mantan Panglima, ia mungkin ingin melakukan hal-hal yang tidak ia lakukan selama ia menjadi Panglima. Rasanya
Tiga analisis di atas menguatkan opini kita bahwa Muldoko memang menjadi sosok yang paling cocok mengambil alih Demokrat. Kenapa bukan Jokowi? Ya, kalau Jokowi yang mengambil alih Demokrat, nanti berapilah. Tunggu saja nanti kalau Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Mungkin dia sendiri yang mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ke Kemenkumham dengan Muldoko sebagai wakilnya. Wallahu alam. Siapa yang tahu masa depan? Apakah ini akan terjadi? Ya, nanti paling tanyakan saja ke rumput-rumput dan ilalang hambalang yang menjerit-jerit meminta dipangkas untuk dibangun markas besar Demokrat versi KLB. Begitulah. Ditulis oleh Manuel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa KLB ini ya bisa dikatakan dagelan. Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tetapi ya sudah terjadi. Dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat. Internal seperti itu, saya pikir sudah selesai begitu. Ya. Jadi janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan semuanya, ya, saya ingin mengingatkan, gitu. Karena saya bisa, sangat mungkin, ya, melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Jadi saya berharap jangan menekan saya, karena seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu situasi itu. Saya pesan seperti itu. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama dari calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Setuju? Tugasnya adalah memberikan perkuatan kepada komandan-komandan bawahnya. Itu pemimpin, bukan malah mengecilkan bawahan.